Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wai Febriani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari UAS dari mata kuliah ERP. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, kita buka Wiki Admin. Kemudian untuk membuat database yang baru, kita klik di sini, klik create, kemudian diisi dengan nama perusahaannya, ya ini kita klik ya semua dan save. Oke, sudah ada. Kalau begitu kita buka ke localhost. Manage. Emailnya kemudian passwordnya kurang. Pokoknya ini diisi aja. UK, kemudian kita klik continue. Oke, kita coba masukkan email dan password untuk loginnya. Kita coba dulu. Ya, bisa masuk ya. Nah, kita di sini sebagai administrator, jadi yang mengatur semuanya. Jadi di sini ada beberapa modul, kita install saja yang menurut kita tuh penting, seperti sales, invoicing, manufacture, dan lain-lain gitu. Kita install. Oke, di sini sudah terpasang modul sales dan invoice. Kemudian install aplikasi-aplikasi atau modul yang diperlukan lagi. Caranya seperti tadi.
Oke, kita lanjut. Di sini sudah beberapa modul yang saya pasang, saya install. Kemudian untuk membuat user atau menambahkan user ke dalam si localhost ini, kita klik setting, kemudian kita manage user. Untuk menambahkan user baru, kita klik yang create. Di sini sebagai contoh, biar nggak terlalu lama, kita misalnya jisu@gmail.com. Kemudian untuk posisinya kita klik yang billing, atau kalau billing itu hanya bisa melihat yang dia pegang saja, kalau administrator bisa melihat semuanya, atau kita bisa pasangin dulu. Kemudian kita klik yang sales, kita coba agar bisa melihat semua dokumen. Oke. Kita bisa menambahkan fotonya. Oke, kita klik save. Coba kita cek. Nah, di sini sudah ada user-usernya. Untuk menambahkan user yang lain, kita bisa melakukan cara yang sama. Sini akan saya skip saja. Kemudian kita coba setting untuk manage perusahaan atau profil perusahaannya pada di sini. Klik di sini. Kita klik edit, kemudian diisi sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya nama perusahaannya Toko Risca, misalnya di sini. Oke. Toko Risca. Oke, websitenya ini nggak usah. Kemudian kita bisa masukkan logo yang sudah ada saja ya. Oke, kita klik save. Oh iya, dan tidak lupa kita ganti nama dan fotonya ya. Kita klik edit. Kita ganti ADM saja lah. Kemudian tambahkan fotonya. Kita pakai foto yang sudah ada saja. Kemudian klik save. Sudah berubah. Kita kembali ke setting lagi. Oke, sepertinya tadi ada yang terlewat. Yang kita belum ganti mata uang. IDR, pakai IDR saja. Oke, sudah jadi. Selanjutnya untuk memasukkan produk, kita buka modul sales, kemudian ke menu produk,
kemudian klik create. Di sini saya mendapatkan bagian untuk produk komputer. Kita cari dulu komputer Asus spesifikasi. Oke, misalnya ini PC komputer all-in-one Asus tipe bla bla bla. Kita copy aja ya, bisa ya, 4 GB. Kemudian can be solved, dan ini kita klik yang consumable, storable aja. Kita masukkan harganya tadi berapa? 6.500.000. 6.500.000. Internal reference itu seperti kode untuk internalnya, misalnya komputer 001, dan barcode-nya misalnya ini aja. Teks ini kita tidak usah isi. Kemudian bisa dimasukkan gambarnya. Saya download dulu. Komputer 1. Oke. Kemudian kita masukkan gambarnya atau fotonya di sini. Oke. Kita cek. Kita klik save. Oke, kita cek di produk. Nah, sudah ada nama produknya ya. Kemudian kita coba menambahkan produk lagi. Namanya apa tadi? Ya. Namanya isi.
siapa komputer aja deh. Asus tipenya ini, ininya diganti storable, kemudian harganya misalnya 6 juta. Kemudian kodenya, kalau tadi 001 misalnya kita buat jadi 002, barcode-nya bla 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 bla. Kemudian di sini kita bisa isi untuk spesifikasinya. Kita copy saja dari sini biar cepat. Gitu ya. Jangan lupa masukkan gambar produknya. Oke, kita klik save. Kita cek yang produk yang satu lagi. Sebenarnya tadi belum dimasukin spesifikasinya. Kita klik edit di sini. Kemudian kita copy saja untuk spesifikasinya ya. Oke. Kemudian kita masuk ke modul inventory. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah apabila produk kita itu dibeli, misalnya kita beli produk kemudian kita menjual lagi, kita bisa mencentang yang di kolom buy. Kemudian kalau produk kita itu misalnya kita memproduksi produk sendiri, kita bisa centang di manufacture. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh ke ordernya, ke root ordernya. Misalnya kita klik saja semuanya. Oke, yang tadi juga belum. Kita klik save, kemudian kita edit yang satunya lagi. Apa? Klik, kemudian kita save. Setelah itu untuk misalnya kita memproduksi si komputer ini kan ada beberapa material, atau kita menjual misalnya satu paket itu kan terdiri dari beberapa material. Misalnya untuk komputernya ini kan terdiri dari display, monitor, kemudian keyboard dan mouse gitu kan. Kita klik ke bill of material, atau kita bisa ke modul manufacture, kemudian masuk yang ke master data dan bill of material. Sebenarnya sama aja sih. Kemudian kita create. Ini kita buka saja deh. Oke, jadi komputer ini misalnya komputer yang tipe AIO. Nah, ini misalnya kita menjual satu paket itu ada termasuk keyboard dan mouse. Kita masukkan saja nih di sini komponennya. Nah, kita mouse, misalnya kalau belum ada kita tinggal yang create. Nah, ini namanya mouse.
internal reference-nya 111, misalnya barcode-nya karena barcode itu tidak satu produk satu, kemudian harganya misalnya 150.000. Jangan lupa masukkan gambarnya, kemudian kita klik yang inventory, kita cek, karena komponen ini kan kita nggak bikin sendiri, jadi kita beli gitu kan, jadi kita hanya klik yang buy. Oke. Kemudian ada komponen lainnya lagi, namanya keyboard. Kita buat yang baru seperti tadi. Setelah pun 112, barcode-nya sembarang, kemudian kita masukkan gambarnya. Harga keyboard itu berapa ya? Bentar. Ini mah keyboard komputer, itu mah keyboard alat musik ya. Misalnya berapa nih, 250 kita aja ya. Kemudian kita cek yang inventory-nya, checklist yang baik, oke, kemudian kita save. Nah, di sini udah ada komponen-komponennya. Kemudian kita klik save. Nah, gitu. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita masuk ke modul forecast. Di sini kita akan membuat PO atau pemesanan barang ke supplier, tapi sebelumnya kita harus memiliki daftar vendor terlebih dahulu. Kita buat saja, klik yang diklik tadi, kemudian pilih individual atau company. Kalau company kan berarti perusahaan, kalau individual berarti sendiri gitu kan. Kita pilih saja misalnya yang company, misalnya PT Asus Indonesia gitu ya misalnya. Kita isi saja data-datanya di sini, alamat dan lain-lain, nomor HP dan lain-lainnya. Misalnya kita isikan saja sama ada nggak sih? Ini aja nih misalnya Kota Jakarta Pusat. Mana tadi? Ini ya, compact proxy. Kita copy saja di sini biar tepat. Kode pasnya, kemudian tadi mana, Jakarta ya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Gimana sih gitu, ini Indonesia.
kemudian nomor teleponnya, ya misalnya emailnya nggak ya? Ada misalnya asusindo@gmail gitu ya misalnya. Websitenya ada asusindo.com. Misalnya teksnya nggak ada. Kemudian ini untuk vendor ini mungkin ya mouse gitu misalnya. Oke. Kemudian kita klik save. Kemudian kita masuk ke PO. Di sini kita buat PO-nya. Nah, nanti vendornya itu akan muncul di sini. PT Asus gitu kan. Ini berapa misalnya? 2, 3, 4, 5, 6. Kita pesan produknya itu mouse sebanyak 50 gitu misalnya. Dengan harga tadi, harganya kan kenapa ini? Oke ya, kemudian kita beli juga sekalian untuk keyboardnya dengan jumlah 50 tuh. Oke. Teksnya kita nggak usah, unit price-nya tadi berapa ya, harganya 150 sepertinya. Kemudian yang ini 250. Oke, di sini akan muncul tagihannya. Oke, kemudian kita kalau sudah betul ini jumlah dan data-datanya, kita konfirmasi order. Kemudian misalnya produk ini sudah diterima, maka kita klik yang ini, sudah kita terima gitu kan. Oke, 50-50. Kemudian kita validasi. Nah, sudah ya, karena ini sudah selesai 50 karena kita yang kita pesan itu 50. Kalau kita terima semuanya, maka di sini akan sama keterangannya 50-50. Tuh, kalau misalnya barangnya kurang, tadi harusnya yang di menu pas ready ini. Tuh, oke. Coba kita cek ke PO. Nah, ini PO-nya sudah jadi. Coba kita print. Kita cek ya. Nah, seperti ini PO-nya. Itu kan sudah jadi. Oke. Selanjutnya
kita cek apakah produk tersebut sudah masuk ke rekapan kita. Nah, ini on hand-nya sudah menjadi 50 ya, 50 dan 50. Oh, ini yang tadi salah. Ini tidak terpakai. Ini betul ya, on hand-nya sudah 50. Ini juga 50, maksudnya sesuai dengan barang yang kita pesan. Kemudian kita kembali lagi ke modul podcast untuk melakukan pembayaran. Ini kan ibarat kata sudah kita terima gitu kan barangnya. Kemudian kita akan melakukan pembayaran, maka kita klik yang create bill. Oke, ini draftnya. Dicek lagi apakah sudah sesuai. Ini misalnya waktu pembayarannya tanggalnya 15 hari gitu ya misalnya. Oke, kemudian kalau sudah sesuai kita klik yang post. Kemudian dicek lagi dan kita daftarkan untuk pembayaran. Kita klik yang register payment. Nah, ini apabila data-datanya di sini sudah sesuai, kemudian kita klik yang validate. Nah, gitu ya, misalnya sudah terbayar, maka akan ada tanda warna hijau seperti ini. Gitu. Kita yang save. Kita kembali lagi ke modul sales. Kemudian produk. Nah, ini kan terdiri dari beberapa produk. Sebetulnya si keyboard dan mouse ini kan kita anggap sebagai material untuk si produk ini gitu kan. Jadi kita cek saja. Nah, ini nggak bisa beli gitu kan. Oke. Yang mouse-nya juga salah, bukan ini. Yang ini ya. Karena udah terlanjur, adalah kita ini aja. Oke, jadi produk kita itu cuma ada ini gitu. Ini dicek di sini juga bisa. Kemudian kita klik ke quotation. Untuk membuat sales order, berarti kita kan harus punya customer dulu nih. Misalnya individual atau company aja deh, website gitu. Ini diisi ini aja. Kemudian kita klik yang save. Dia itu akan membeli ini, counter ini sebanyak berapa ya? 5 pieces gitu. Dengan
payment terms-nya 15 hari misalnya. Oke. Kemudian kita, nah ini isinya seperti yang kita isi di deskripsi sebelumnya. Kemudian kita konfirmasi ordernya. Nah ini akan masuk ordernya ke kita. Ini sudah ada SO-nya, maka kita cek ke modul manufacture. Nah ini masih waiting ya, karena kita belum ada produknya. Coba kita cek dulu di ini aja deh. Ini produk. Ini kan produknya masih 0 gitu kan, jadi kita harus bikin dulu. Tadi mana? Nah, ya kita cek. Oke. Kita cek ketersediaannya, karena tadi 0. Nah, di sini kan tadi kita sudah melakukan pemesanan si mouse dan keyboard ini. Typo. Si mouse dan keyboard ini sebanyak 50 kan. Nah, tadi saya sudah klik ke ketersediaannya karena kita pesan dari web itu pesanannya dengan jumlah 5, maka nyisa banyak gitu loh. Karena yang tadi dipesan itu 50, sedangkan yang kita pakai itu hanya 5 saja. Kemudian berarti bisa diproduksikan. Nah, kita klik yang produce. Oke. Klik yang save. Oke, selesai. Kita klik yang done. Kemudian kita coba cek ke produknya. Nah, ini produknya jadi bertambah ya, on hand-nya menjadi 5 karena kita sudah memproduksi itu tadi gitu. Kemudian kita masuk ke proses delivery, kita masuk ke modul sales lagi. Ke sales ordernya tadi. Nah, kita klik ini ya. Oke. Ini sesuai. Sudah sesuai ya pesanannya, data-data dan lain-lain. Kita klik yang validate. Oke, konfirmasi. Nah, kita coba print ya. Print lagi aja deh. Ini bisa digunakan sebagai surat jalan atau delivery slip. Oke. Kita lanjut ke sales ordernya kembali. Nah, untuk menagih pembayaran ke customer, itu kan kita perlu invoice ya. Jadi kita klik yang create invoice. Regular.
Oke, coba kita lihat misalnya. Oke. Nah, ini ada template-nya untuk penagihannya. Kemudian kita tinggal klik send. Nanti akan masuk ke email si customer-nya. Gitu. Ya. Untuk membuat invoice lagi, cek lagi apakah sudah sesuai. Kemudian kita klik yang post. Coba kita lihat untuk tagihannya. Ini aja. Sesuai ya jumlahnya. Ini pesanannya komputer ini jumlahnya 5 dan harganya itu sesuai. Kemudian misalnya si customer ini sudah membayar, maka kita daftarkan pembayarannya. Ini kemudian kita klik validate. Nah, dan di sini pesanan si customer itu sudah terbayar, kan ada tanda seperti ini. Sama seperti kalau kita memesan bahan baku atau memesan mouse dan keyboard tadi. Itu. Oke, kalau udah selesai gitu, kita masuk ke SO lagi. Nah, ini udah selesai ya, berarti pengirimannya udah selesai, invoice-nya juga sudah terbayar. Oke, maka sudah selesai pesanan ini gitu. Alhamdulillah ya, sudah selesai proses menggunakan Odoo dari hulu sampai ke hilir, dari pemesanan bahan baku sampai ke produk ini diantarkan sampai ke tangan customer gitu ya ceritanya. Kalau begitu saya tutup videonya. Sekian, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Jakfat bermanfaat, pasti bermanfaat sih. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini menambahkan sedikit. Tadi mohon maaf di sini tidak muncul foto dan nama setelah saya edit di pengaturannya karena saya tidak melakukan logout. Kemudian setelah saya logout dan login lagi, maka ini akan menjadi muncul nama dan fotonya seperti itu. Terima kasih.